Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita semua percaya bahwa Allah sumber berkat. Segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan ada di dalam tangan Allah semesta alam. Yang Alkitab perkenalkan sebagai Allah Israel atau Elohim Israel. Allah Abraham atau Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah sangat benar kalau kita mempercayai Dia. Ada banyak agama dan kepercayaan yang menawarkan Allah, mempromosikan dan mengkampanyekan Allah, ilah atau dewa yang mereka klaim sebagai yang benar. Tetapi kita mempercayai Allah yang ditulis Alkitab, yang namanya yang mulia Yahweh. Allah atau Elohim Yahweh. Jangan asing dengan kata Elohim, saudaraku, karena kata itu sebenarnya berarti Allah. Di Alkitab kata itu yang digunakan. Lalu oleh proses bahasa, ya saudara, di dalam Alkitab kita ditulis Allah. Tentu ini terkait dengan kata Eloah, Elohi, sehingga kata Allah di Kanaan, di Palestina sudah sangat akrab, ya, nama El ini, saudara. El ini sebutan, ya saudara, sebutan. Bukan nama diri, bukan proper name, tapi sebutan, generic name. Orang Kristen harus tahu. Ya. Orang Kristen harus tahu. Jadi Allah itu bukan nama diri, ya, itu sebutan. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai nama diri, ya silahkan. Ya. Tetapi kalau dari root atau akarnya di Palestina sana, itu El itu sebutan. Seperti kata orang itu sebutan. Manusia itu sebutan. Tapi yang namanya Rudolf, ya, Tini, Titi, ya, Robert, itu proper name, itu nama diri. Memang ini menjadi kerancuan, saudara, ya, kerancuan. Ya. Dulu di Malaysia pernah terjadi pergolakan di mana orang Kristen tidak boleh menyebut nama Allah. Ya, waktu itu tahun 1980-an. Tetapi pengadilan kemudian memutuskan bahwa nama itu boleh dipakai oleh orang Kristen juga. Ya. Salut juga dengan pengadilan Malaysia waktu itu yang saya baca, saudara. Jadi nama Allah itu bukan monopoli milik siapa-siapa. Itu memang dari akarnya sana di Palestina, bukan di Asia. Penggunaan nama El itu, ya, El. Eloah, El. Nah, Elohim ini berarti jamak. Seperti book, books, child, children. Mengapa jamak? Ya, untuk Allah kita Yahweh. Yahweh tunggal, tapi sebutan L-nya Elohim. Ya. Ini ada satu istilah yang namanya plural majesty. Jadi untuk penghormatan. Tetapi di balik ini sebenarnya ada latar belakang juga. Sebab Yahweh dalam melakukan pekerjaannya, dia memakai, menggunakan atau bersama
makhluk-makhluk surgawi yang lain. Ada anak-anak Allah, ada malaikat, ya. Ada Mikael, ada Gabriel. Ya. Jadi itu juga bisa menjadi latar belakang sebutan Elohim. Tetapi yang jelas bahwa Allahnya orang Kristen itu tunggal. Yang kita panggil Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Itu Allah yang esa. Ya. Nah, Allah kita yang esa punya putra, anak tunggal bernama Yesus Kristus. Yesus, Yeshua HaMashiach. Kalau disebut tunggal bukan berarti satu, tetapi istimewa, unik, tiada duanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kita mengenal Allah yang benar ini. Jadi sudah menjadi harga mati. Ya. Bahwa yang kita sembah itu Allah yang atau Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Yang Alkitab kita telah mencatat dan Alkitab kita ini ada mulai ditulis oleh Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Agama Yahudi dulu, Alkitabnya itu perjanjian lama. Memperkenalkan Allah yang esa. Lalu abad 1, tahun 30, kira-kira ya mulai ada hari Pentakosta. Itu hitungannya demikian 1500 tahun. Agama Kristen lalu 600-700 tahun kemudian ada agama Samawi lainnya. Kalau saya sebut agama Samawi artinya agama yang diyakini diturunkan dari atas. Ya. Yang mempercayai juga Allah yang esa, mempercayai juga Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang akan membawa manusia kepada penghakiman. Ini agama Samawi. Ada 3 agama Samawi yang besar. Judaism, Kristen, baru Islam. Jadi Kristen dengan jujur harus mengakui, tidak boleh sembunyi-sembunyi, bahwa kita ini memang copy paste dari agama Yahudi. Nggak perlu ngarang-ngarang bahwa orang Kristen punya wahyu sendiri, orang Kristen dapat kitab sendiri dari surga. Kita enggak begitu. Kita harus terima akui bahwa kitab suci kita itu kitab sucinya orang Yahudi. Makanya kita juga mengakui dia itu Allahnya Israel, bukan bangsa siapa-siapa, bukan bangsa mana-mana. Dia namanya Yahweh, Elohim atau Allah Yahweh. Yang hari-hari ini atau tahun-tahun ini saya mulai mendeklarasikan dalam kegiatan pelayanan kita untuk membedakan, ya, sekaligus untuk menyerukan bahwa Allah yang benar itu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara tahu bahwa Abraham itu bapak orang percaya. Kita bukan memiliki keturunan atau darah Yahudi. Kita orang Asia, saudara, Asia Timur, ya, Asia Tenggara, ya maksud saya. Tidak berdarah Yahudi. Tetapi dalam iman kita berdarah Israel. Maka kita katakan kita ini Israel rohani. Tetapi tidak sama dengan Zionis. Kita bukan pengikut Zionis. Kita bukan di belakang Zionis. Tidak ada unsur politik sama sekali kalau kita mengatakan
Allah Israel, atau kalau kita menyebut kita ini Israel rohani, berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Jadi kalau kita mengaku keturunan Abraham itu karena iman. Maka orang Kristen harus punya iman seperti Abraham. Ya. Memang luar biasa ya saudara. Bukan orang Yahudi tapi mengaku keturunan Abraham. Dalam iman. Ya, dalam iman. Artinya gaya hidup kita harus seperti gaya hidupnya Abraham. Bagaimana Abraham mempercayai Elohim Yahweh dan menuruti apa yang dia kehendaki. Tidak ada hukum. No without law. Written law. Nggak ada hukum yang tertulis. Tetapi bagaimana Abraham mengikuti apapun yang Elohim Yahweh kehendaki. Sampai diperintah menyembelih anak kandungnya pun dia lakukan. Dan anak kandung yang disembelih itu bukan siapa-siapa. Bukan Ucok, Paimin atau Paijo atau nama lain. Ishak. Jadi kalau ada orang mengklaim ada nama lain ya silahkan. Tapi kita beritahu ya Alkitab Perjanjian Lama sudah 1440 tahun sebelum Masehi ditulis atau 1500 tahun sebelum ada agama Kristen atau 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Jadi yang disembelih bukan siapa-siapa tapi Ishak. Maka hebat sekali ya. Ia menyebut dirinya Allah Abraham. Bukan Allah yang lain kan Abraham punya anak-anak ya. Tapi anak yang ini nih Ishak. Dan dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku Israel. Maka Yakub itu namanya Israel. Abraham, Ishak, Israel, Yakub. Maka kalau ia menyebut nama Allah Israel itu supaya jangan salah alamat. Jadi saudara mulai mengerti latar belakang kenapa Pak Era sekarang menggunakan nama Yahweh. Kita harus kembali ke root atau akar. Ya. Kalau saudara mengerti ini, menghayati ini, kita memiliki kekaguman. Alkitab itu bukan dongeng, kisah nyata. Sebab terverifikasi dengan tempat. Kejadian-kejadian di sekitar Israel, apakah di Asyur, ya, Babel, ini kan sejarah dunia. Nanti kalau dipertemukan, nyambung, Alkitab benar. Kalau orang berkata Alkitab palsu ya silahkan. Ya. Tapi kan ada verifikasi, pembuktian dari tempat, kejadian-kejadian di sekitar Israel dan waktu. Nggak bisa bohong. Bahwa tahun sekian pernah ada kerajaan Anu. Israel tuh Anu. Bener. Bahwa pernah digali terowongan. Kalau jalan-jalan ke Israel, terowongannya masih ada. Jadi bukan bohong. Padahal peristiwa itu ribuan tahun. Dan yang lebih luar biasa itu ditemukannya perkamen gulungan kitab di Gua Qumran. Kalau saudara-saudara satu kali jalan-jalan ke Israel, saudara itu ke sana. Saya sudah beberapa kali ke Israel dan heran juga ya, enggak bosan juga gitu. Dan selalu setiap kali ke sana ada sentuhannya. Makanya ya kalau ada berkat finansial boleh pergi. Rehoboth pasti menyediakan tur seperti ini dan saya memerintahkan pendeta-pendeta Rehoboth mendampingi daripada nanti ada orang lain yang ngajarin yang enggak benar, saya rugi. Jadi kalau saya pergi ke Israel seperti kemarin,
bukan cari uang, saudara. Keuntungan dari tur itu juga termasuk bagian saya. Setiap orang dapat sekian untuk saya. Semua saya berikan ke gereja. Semua saya berikan ke gereja. Ya tanya aja turnya. Kan kalau ada pendeta-pendeta yang beserta saya, ya saya sharing berkat yang sudah saya miliki. Jadi Bapak Ibu supaya tahu jangan punya gembala yang cari duit lewat tur. Lucu kan? Malu kan saudara? Ya. Itu saya dipaksa sama pengurus. Ini Pak, ini bagian Bapak. Gitu. Enggak, ya harus kasih gereja. Jadi saya sendiri malah keluar duit Pak. Enggak apa-apa. Oke, ini perlu saudara ketahui. Jadi kalau ada tur yang diselenggarakan oleh salah satu tur gitu ya. Lalu kalau sampai dimunculkan di flyer Rehoboth berarti itu di bawah afiliasi kami. Supaya ada pendeta dari Rehoboth yang mendampingi dan mengajarkan kebenaran. Oke, kembali tadi soal ada bukti-buktinya ya, ada bukti-buktinya. Cuman jangan percaya semua bukti karena orang Yahudi sering atau tur atau entah orang Yahudi atau orang Palestina suka nggak tahu ya, menurut saya ngarang-ngarang gitu ya. Nggak semua benar gitu. Misalnya ini pohon tempat Sakius dulu naik. Wah, jenisnya mungkin benar tapi pasti bukan pohon ini. Udah ditebang saya kira itu. Aduh, bolehnya cerita. Saya sih nggak mau ngelawan ya. Ya. Tapi kalau ibu-ibu, mak-mak itu diceritain seneng banget gitu. Wah, gitu. Aduh, cipoa itu. Ada yang benar tapi tidak semua benar. Sebab tempat kelahiran Yesus saja ada 3 tempat. Menurut gereja Anu di sana, menurut gereja Anu di sini. Waduh, sampai harus lewat pintu kecil, jongkok begitu, wantri lagi. Kalau lagi musim itu, musim tur, waduh antri hanya karena turun dulu ada jalan kecil, jongkok itu nunduk, lalu di situ. Oh ini ya gitu, ada kayak tempat terus dilapisi besi apa perak gitu. Oh iya. Saya sudah 2-3 kali atau berapa. Akhirnya saya ngopi aja di depan. Orang pada antri, lihat aja situ. Nanti menurut gereja Anu sebelah sana, ini kelahiran Yesus. Buat kita maaf, tidak terlalu penting. Tetapi bagaimanapun ada ikatan emosional. Hanya saya harus beritahu bahwa Yerusalem bukan kota suci kita. Yerusalem di bumi. Ya. Karena kalau sudah mendengar ungkapan, uraian di YouTube di mana-mana, saya sudah mendengar bahwa Yerusalem kota suci yang diakui 3 agama besar, Yahudi, Kristen, Islam. Alkitab tidak pernah mengajarkan Yerusalem sekarang ini kota suci kita. Enggak. Bahkan bait Allah sendiri itu di atasnya dibangun masjid. Terbagi 4 itu. Ya, terbagi 4. Dan padat penduduk ya. Oke. Jadi bukan kota suci. Kota suci kita itu Yerusalem baru. Kalau Yahudi, Islam mengakui ya. Ada sejarah yang menyangkut tokoh-tokoh yang diyakini ya. Tetapi kita menurut saya, ya menurut Alkitab maksud saya kan harus mengajarkan apa yang benar. Kita tidak punya kota suci di bumi ini. Kota suci kita Yerusalem baru. Kita tidak usah ikut-ikutan orang Yahudi. Terus kita berantem. Ya, tidak usah, tidak perlu. Ya. Oke, kembali soal kebenaran Alkitab. Terbukti, saudaraku. Kemegahan bait Allah yang pernah ada
yang temboknya, saudaraku, bersisa. Wah, itu luar biasa, saudaraku, ya. Luar biasa. Allah yang benar itu tidak mungkin dua, hanya satu. Bapa kita yang bernama Yahweh, Elohim Yahweh. Dan Bapa mempercayakan seluruh kekuasaan kepada putranya Tuhan Yesus. Jadi kita memanggil Tuhan, itu artinya majikan. Tuhan. Kita memanggil Bapa juga Tuhan. Memanggil Yesus juga Tuhan. Tapi Yesus tidak sama dengan Bapa. Ini Bapa. Yang Yesus sendiri mengatakan, Allahmu ya Allahku, Bapakmu ya Bapakku. Di kitab Wahyu loh, setelah Yesus bangkit lalu menyatakan diri. Ya, tapi hari ini kita tidak dalam ruangan pelajaran dogmatika. Ya, tapi pemberitaan firman. Hanya ini harus jadi latar belakang supaya Bapak Ibu jangan tidak menghargai betapa mulia, berharga, menjadi orang yang terpilih mengenal Allah yang benar, Elohim Yahweh. Dan putranya ya, yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara lahir di pedalaman Tibet, atau di pedalaman Afrika di tengah hutan, yang penginjil tidak pernah datang atau menjangkau, Anda menjadi unreached people, menjadi orang yang tidak tersentuh. Anda tidak pernah menjadi orang Kristen. Kalau kita bisa menjadi orang Kristen ini, kita bersyukur Bapak Ibu. Kita berterima kasih. Kita orang-orang yang dipilih, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wah, luar biasa saudara. Mungkin ada yang berkata, saya tidak tertarik Pak yang begitu. Orang seperti itu bodoh dia. Kamu harus urusan dengan dia. Karena kamu bukan monyet. Kamu bukan kucing, kodok, apalagi babi. Yang hari ini hidup, besok mati. Kau manusia. Kau makhluk kekal. Kamu harus berurusan dengan dia yang menciptakan kamu yang kekal. Yang mendesain kamu jadi makhluk kekal. Mau tidak mau kamu mesti berurusan. Harus berurusan dan ketemu siapa pencipta kita. Karena ada banyak agama dan keyakinan yang mengkampanyekan, mempromosikan entitas yang diakui sebagai Allah, pencipta. Ya, kita bicara begini Pak, karena Pak Eras Kristen. Orang lain bisa bicara lain. Karena kita Kristen kan kita meyakini ini Pak. Oke. Makanya keyakinan kita itu harus membuahkan bukti. Jangan kita jadi Kristen karena ikut papa Kristen, mama Kristen, kita ikut. Jangan karena pasangan hidup Kristen ya supaya bisa nikah ya dengan dia ya Kristen. Keyakinanmu bahwa Allah yang benar itu adalah Elohim Yahweh, itu harus saudara buktikan. Kalimat yang bisa digunakan begini. Anda harus memiliki yang namanya kesaksian dalam batin. Kesaksian dalam batin. Bahwa Allah yang benar itu dia. Bukan karena kita ikut orang tua Kristen atau kita ikut-ikutan jadi Kristen.
Kalau dia Allah yang benar, maha hadir, omnipresent, you must prove that he is alive. You feel it. You prove it. Saudara harus membuktikan. Makanya kalau ada orang pindah agama, saya sering mengatakan, dia bukan menyangkali imannya, dia belum pernah punya iman. Kalau dia punya iman yang benar, dia mengalami Tuhan, dia tidak akan pindah. Maaf ya, disembelih pun dia gak akan menyangkal Tuhan. Gak ngalamin sih. Nah itu, saya gak tertarik ya Pak yang begini. Bodoh kamu. Ya, lebih baik tidak pernah jadi manusia kamu. Jadi apa jadinya? Hah? Apa? Monyet. Iya, kalau Anda bilang saya tidak tertarik, tidak interest. Mengapa orang bisa nggak tertarik? Karena tidak diajar dengan benar. Salah satu penyebabnya atau kausalitas. Kausalitas itu penyebabnya. Tidak diajar dengan benar. Jadi Allah yang dia yakini di dalam kognitifnya, ini kognitif ya, nalar pikirannya itu. Fantasi. Fantasi. Hanya fantasi. Makanya pindah agama bisa. Kalau enggak pindah agama hidupnya kotor. Mulutnya kotor. Bengis, kejam. Hidup dalam dosa. Semena-mena terhadap sesama. Dia pikir Tuhan tidak melihat. Dia maha hadir. You have to prove it. Kamu harus membuktikan. That he is alive. Dia hidup. Anda harus punya kesaksian di dalam batin. Dia hidup. Tapi ya saudara tidak bicara. Aku tidak interest itu. Tapi kelakuan, gaya hidup, lifestyle saudara menunjukkan yang saudara tidak punya interest di sini. Buktinya nih. Saudara kalau nonton apa? Film, tontonan, atau saudara pergi kemana. Itu berjam-jam. Saudara berdoa 10 menit saja ngantuk. Karena Anda tidak pernah mengalami perjumpaan dengan pribadi yang hidup. Dia hanya fantasi menurutmu. Saya boleh keluar nggak menjelaskan sesuatu? Lebih konyol lagi. Pendeta pun tidak sedikit yang punya ilmu tentang Tuhan tapi fantasi. Lulus SMA lalu pengen jadi pendeta, enak loh pendeta. Apalagi yang dari daerah yang diberi beasiswa untuk menjadi seorang mahasiswa di Jakarta. Bisa lihat Monas dan Taman Anggrek, Taman apa sekarang ya, Blok M itu, Central Park, terus GI, Plaza Indonesia. Saya harus sebut semua, kalau saya satu dikira saya jadi dibayar. Nah ya semua mall-mall itu loh ya saudaraku. Wah pengen lihat ini mall. Ke Jakarta, diajar teologi. Apalagi kurikulum sekolah tinggi teologi itu Pak. Tidak membuat orang itu berubah Pak. Kok tahu Pak? Lah saya kan memang di situ puluhan tahun. Bapak Ibu tahu enggak? Bukan mau bangga diri ya. Saya ini ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia. Jadi 380 sekian STT itu saya ketua umumnya. Yang enggak pengen sih dulu jadi ketua umum. Dipilih. Ya udah. Saya pikir saya juga bisa mengabdi kepada Tuhan lewat ini. Tapi saya mempelajari kurikulum. Berat ini kurikulum ini. Mestinya ada kurikulum yang mata kuliahnya begini Pak. Menjaga mulut. Percaya nggak? Menguasai seks.
jujur terhadap keuangan. Itu ya, rendah hati. Ya, sekolah doa. Sekolah puasa. Nggak ada, Pak. Semua lebih menjurus kepada intelektual. Itu yang saya ratapi. Maka di pertemuan Civitas Akademika, ya, Pak Timotius Hadi ya, di pertemuan-pertemuan, saya sedang gusar beberapa bulan belakangan ini. Harus dirubah kurikulum ini. Tapi sudah sulit, Pak. Kenapa? Selain sudah ditentukan oleh pemerintah, lagi pula sekolah-sekolah tinggi teologi itu sudah harus menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi mengikuti ini kriteria 9. Harus memenuhi kriteria 9 soal penyelenggaraannya, gedungnya, keuangannya. Persis seperti perguruan tinggi sekuler. Ya sama dengan ITB, Diponegoro, UI. Wah, kalau tidak punya uang, nggak bisa. Misalnya harus ada ruangan. Setiap ruangan harus sekian meter, 35 orang minimal. Nah kalau prodinya sekian harus punya ruangan sekian. Prodi kita, program studi kita di STT Ekumene itu 9, Pak. Harus punya 26 ruangan. Nggak bisa pakai ruko yang 2 ruko terus sekolah tinggi. Itu dulu. Emang jualan donat? Sekarang harus seluas itu. Maka kampus kita itu hampir 5.000. 5 sampai 6.000. Ruangannya banyak, perpustakaannya luas. Perpustakaan kita diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Harus punya sekian ribu buku, puluh ribu, punya laboratorium komputer, kita penuhi. Puji Tuhan, saudara. Ya, gereja kita di sini, GSKI Kebun Jeruk, ini termasuk pensuplai besar STT Ekumene. Aku sering tegur ini, kenapa kamu transfer sebanyak ini? Saldo kamu juga cuma segitu. Pak Jones biasanya saya ngomongnya, enggak Pak, enggak apa-apa Pak, gitu. Ya karena kita memang butuh. Kita punya 6 profesor, Pak. Karena program studi S3, stratum 3, doktoral, harus punya 2 profesor. Kita punya 2 program, 4 profesor. Untuk program magister, harus ada 1 profesor. Wah, kita harus punya 6 profesor. Coba, gaji profesor. 1 mobil baru setiap bulan. Tapi kita penuhi. Jadi kalau tidak punya cukup dana, susah Pak. Mengikuti kriteria 9, susah sekali. Puji Tuhan kita punya ahli-ahli manajemen yang mendampingi dan keuangan yang cukup dari uang persembahan saudara. Ya, dan donatur banyak. Kita punya 907 mahasiswa. Yang tinggal di kampus 500. Kita punya 3 asrama besar, udah kayak apartemen, saudara. Oh itu mujizat juga, saudara. Ada yang membangunkan seperti apartemen itu mahasiswa. Dulu gak kepikir tuh Pak. Saya sudah mau kontrak puluhan rumah. Bisa loh ada orang membangun gedung lalu dipinjamkan ke kita. Nah, kembali lagi soal ini tadi. Kalau sekolah teologi hanya mengajarkan kognitifnya, sama. Nanti khotbah saja situ. Ayo khotbah. Apa yang dia pelajari di sekolah, apa yang dia baca buku, diomongin deh. Bukan tidak boleh memang begitu. Tapi apakah si pembicara memiliki connecting pergaulan dengan Tuhan? Kalau tidak salah asuh kabeh. Sarjana teologianya salah asuh. Jemaatnya salah asuh. Sebenarnya apa patut ngomong begini, tapi ini persoalan bersama ya harus saya beritahu. Ya ini persoalan kita. Mahasiswa sekolah tinggi teologi tentu tidak semua, tapi kebanyakan atau hampir semua. Bisa di perpustakaan dari pagi sampai sore.
Dari Senin sampai Sabtu bikin jurnal ilmiah. Kan sekarang bukan hanya perguruan tinggi swasta yang punya jurnal ilmiah, Pak. Sekolah tinggi teologi pun juga harus punya jurnal. Kalau enggak bisa ditutup sekolah itu. Nah, mau tidak mau mesti belajar ya dari pagi sampai sore untuk membuat jurnal. Dengan jurnal itu supaya punya sertifikasi dosen, supaya punya, itu ada aturannya. Jadi dosen yang mengajar pun harus punya sertifikasi. Harus punya jabatan fungsional. Jadi kita itu sudah masuk sistem. Misalnya harus punya jabatan fungsional. Sedangkan dalam setahun targetnya hanya diberikan 100 dosen se-Indonesia. Sedangkan dosen-dosen yang belum punya, karena saya tahu itu hampir 5.000. Bisa-bisa 50 tahun baru ketutup. Bisa-bisa sudah mati nggak pernah punya jabatan fungsional. Berarti nggak pernah bisa ngajar. Atau kalau ngajar masih tidak diakui. Berat, saudara. Tabailah itu masalahnya. Tapi yang saya mau ngomong gini, dia bikin jurnal ilmiah, karya ilmiah pagi sampai sore di ruang perpustakaan. Tapi doa 30 menit pun tidak. You bayangkan jadi manusia apa? Jadi pendeta macam apa dia? Dia ketemu ilmu, buku, tapi tidak ketemu Tuhan. Saya sudah pernah menjadi rektor di sekolah tinggi teologi sebelumnya, sekolah tinggi teologi yang besar juga. Jadi saya mengerti, sekarang jadi ketua BMPT KKI, saya mengerti. Ini persoalan besar. Bapak Ibu mengerti enggak? Betapa tinggi kualitas akademisi, seminari, STT di Eropa. Tidak diragukan. Dari sana kok doktor-doktor teologi, buku-buku teologi, kajian-kajian teologi. Wow, sekolah teologinya besar-besar. Masyarakatnya jadi Kristen enggak? Jadi kafir ya? Ngerti enggak? Dan kita tidak mau terjadi di Indonesia. Amin. Semua serba secara logika. Harus ada perjumpaan. Ini saya jelaskan kenapa. Hubungannya dengan saudara. Kalau saya salah asuh, kalau pendeta di sini salah asuh, saudaranya punya pengetahuan kognitif, fantasi Tuhan, tapi tidak punya kesaksian batin bahwa dia hidup. Pindah agama, bisa. Hidup sembarangan, pasti. Tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Hidup dalam kewajaran seperti anak dunia, sudah salah. Tadi saya mulai dengan penjelasan Allah itu sumber berkat. Get? Tadi saya ngomong gitu kan? Di awalnya. Apa hubungannya Pak dengan penjelasan Bapak yang panjang ini? Kok seperti menyimpang? Enggak. Saya bicara dulu bahwa Allah sumber berkat dan Allah yang benar Elohim Yahweh. Amin? Harus mengalami, bukan fantasi. Nah, yang mengalami ini harus tahu. Produk apa yang Allah sediakan, Allah miliki yang terbaik. Oh, dia membelah kolsom. Dia merubah air jadi anggur di perjanjian baru. Apa sih yang Allah miliki yang terbaik? Nah, GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, khususnya Kebon Jeruk, harus punya produk yang ditawarkan ke jemaat. Produk yang terbaik. Bisa saja kita tawarkan siapa yang sakit, siapa yang punya masalah ekonomi, siapa yang belum punya jodoh. Allah berkuasa, amin saja. Tapi ada produk yang lebih baik dari itu. Yang Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi yang ditawarkan harus kerajaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana setiap kita belajar mengenal Allah, mengalami Allah, bukan fantasi, sehingga menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maaf ya, tapi cuma mahal ini, saudara. Ya, ini mahal.
Kita bukan jual emas sepuhan. Kita bukan jual perak. Tapi kita menawarkan logam mulia. Tuhan. Kualitas yang tertinggi, yaitu bagaimana menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan sekedar status yang secara format teologi, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadi anak Allah. Ngerti nggak saudara? Ini Alkitab ya. Ngerti nggak saudara? Alkitab waktu mencatat percaya. Percayanya orang waktu itu nggak percaya seperti kita. Percayanya orang Kristen abad mula-mula itu percaya di mana mereka harus kehilangan nyawa, harta, dan lain sebagainya. Tidak sama seperti percaya kita hari ini. Tidak ada pertaruhan. Makanya harus dijelaskan dengan benar. Orang harus menemukan pergumulan dengan Tuhan. Ya saudaraku. Kalau dulu pergumulannya melawan persecution ya, aniaya. Sekarang yang kita hadapi bukan aniaya fisik, pengaruh dunia yang jahat. Bisakah kita punya integritas mempertahankan iman kita? Itu. Yang Tuhan Yesus katakan, kalau anak manusia datang, ia mendapati nggak iman di bumi. Saking beratnya. Tapi banyak orang nggak merasa berat, jadi Kristen kok nggak berat ya? Karena kamu tidak bergumul. Pasti kamu tidak punya kesaksian dalam batin Allah itu hidup. Menjadi anak Allah itu bukan hanya format teologi, percaya jadi anak Allah. Percayanya itu apa isinya? Lalu hanya diisi dengan nalar, karena sudah main di nalar terus. Percaya itu ya percaya. Kalau kita melihat akar kata percaya dari bahasa aslinya, atau secara etimologi ya, pisteu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Apa yang kita serahkan? Nah, urusanlah dengan Tuhan yang hidup. Alami dia. Maka orang Kristen yang tidak punya pertemuan dengan Tuhan tidak mungkin jadi Kristen yang benar. Tidak mungkin. Pendeta yang tidak punya waktu duduk dia minimal 30 menit, 1 jam tiap hari. Tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Kecuali dia sudah memang punya jam doa bertahun-tahun, 30 menit, 1 jam ya minimal kalau pendeta. 2 jam terus. Sampai akhirnya tidak berdoa 1 jam pun, dia sudah selalu di hadirat Tuhan setiap saat. Saya setuju. Nggak doa lagi 30 menit 1 jam. Mungkin tidak, sibuk. Bisa saja. Tapi dia ada di hadirat Allah. Tetapi biasanya tetap ada waktu khusus ketemu Tuhan. Saudara tidak pernah mencoba tutup pintu, doa. Lebih percaya ada setan daripada ada Tuhan. Gadis. Ada kan orang-orang yang bilang, di situ loh ada yang nunggu. Iya, tetangga saya kencing di bawah pohon itu. Langsung malamnya dia kejang-kejang. Makanya kalau mau pipis di daerah situ, bilang permisi mbak. Dia percaya ada mbak. Lebih percaya ada setan. Kenapa Anda tidak tutup pintu ketemu Yahweh, Elohim, dan Tuhan Yesus setiap hari? Saya kalau tidak punya kebiasaan begitu, Erastus sudah tidak ada di sini. Demi Tuhan semesta alam, dia sudah lewat, saudara. Sudah tidak ada di sini hari ini. Ataupun kalau di sini, omong kosong dia, cuma cari hidup, cari uang, nilai diri. Saudara harus punya interest. Kalau dia Allah yang hidup, alami, buktikan. Dari doa tiap hari,
merenungkan hidup saudara, kenapa kejadian ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Ada suara Tuhan, nasihat Tuhan di balik peristiwa-peristiwa tersebut, saudaraku. Makanya renungan tadi pagi, yang ikut berdoa ya, tadi pagi jumlahnya 4.400 Pak. Kalau hari biasa bisa 5.400, bisa 5.600, ya pernah lewat 6.000 ya. Ya bukan mau sombong jumlahnya, cuman saya mau beritahu, saudara ada nggak di antara 4.400 ini? Ini seluruh dunia di situ, saudara. Seluruh dunia ikut berdoa, serius. Di Eropa, di Taiwan, di Amerika, di Perth, di Melbourne, termasuk komunitas ini. Sih kalau Tuhan kehendaki bisa lebih banyak. Nah pesan tadi pagi dari Tuhan adalah berharganya hidup itu adalah waktu. Di dalam waktu ada kesempatan. Kesempatan mengenal Allah dan berinteraksi dengan Dia. Itu modal kekal saudara. Di situ saudara menemukan kerajaan Allah. Saudara ini suara Tuhan ya. Kalau saudara tidak dengar-dengaran Anda akan kehilangan kesempatan. Setan bilang skip aja. Skip aja. Setan. Nanti kalau saudara sudah mati, saudara baru sadar betapa berharganya. Jangankan setahun, sebulan, seminggu, 1 jam, 1 menit itu berharga. Di dalamnya ada kesempatan mengenal Allah. Makanya Pak Tim, Pak Jonas, Pak Adi, produk yang kita berikan ke jemaat, jangan abal-abal. Kalau cuma rezekimu supaya lancar, mari saya doakan. Dukun bisa menjawab. Nasihat kita adalah kerja keras, rajin, jujur. Itu sudah tidak usah diajarkan, itu orang tua kita yang tidak beragama pun mengajarkan. Yang kita ajarkan kebenaran bagaimana orang menjadi anak Allah, bukan hanya status secara fantasi, tapi punya pengalaman bergaul dengan Allah. Dan kalau kita bergaul dengan Allah, kita tidak bisa berbuat dosa. Kita berbuat dosa juga takut, saudara. Mau nggak jujur juga takut. Salah ngomong saja. Waduh, sakit kita. Udah itu aja pesan Tuhan. Amin.